Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan melanjutkan materi pertemuan 6 yang sudah dijelaskan oleh Nur Azifah sebelumnya. Materi ini berjudul paragraf deskripsi. Silahkan disimak ya teman-teman. Jangan lupa di-subscribe dan di-like. Oh iya, sebelumnya perkenalan dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Anissa Safitri dari kelas R7A dengan NPM 2017-21-5026. Yuk, mari kita masuk ke materinya. B. Pengertian paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi merupakan paragraf yang bertujuan menggambarkan sebuah objek nyata agar pembaca seolah-olah melihat sendiri objek yang digambarkan itu. Kalimat deskripsi berkaitan dengan panca indera. Maka, paragraf deskripsi pun berkaitan dengan panca indera dalam mendeskripsikan suatu objek. Melalui paragraf deskripsi, karakteristik suatu objek digambarkan secara rinci. Hal ini bertujuan agar pembaca mengetahui objek yang dibicarakan dengan jelas tanpa melihat secara langsung. Penggambaran karakteristik ini biasanya berasal dari hasil observasi atau pengamatan terlebih dahulu. Observasi diperlukan agar informasi yang dikemukakan adalah valid dan berdasarkan fakta. Ciri-ciri paragraf deskripsi. 1. Menyajikan keadaan peristiwa, tempat, benda, atau orang. Yang kedua, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. 3. Penggambaran dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Yang keempat, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri. 5. Banyak menggunakan kata-kata frase yang bermakna keadaan atau sifat. Pola pengembangan paragraf deskripsi. 1. Paragraf deskripsi spasial adalah paragraf yang menggambarkan objek khusus ruangan, benda, atau tempat. Contoh, Sungai Ciliwung terletak di Jakarta. Sungai ini mengalir di seluruh Jakarta. Sayangnya, Sungai Ciliwung dipenuhi tumpukan sampah. Tumpukan sampah di sungai dihinggapi lalat. Lalat-lalat itu selalu berterbangan ke perumahan warga dan membawa berbagai penyakit. Selain itu, tumpukan sampah juga menyebarkan bau yang sangat menyengat. Sungguh pemandangan yang sangat menyedihkan. 2. Paragraf deskripsi subjektif adalah paragraf yang menggambarkan objek seperti tafsiran atau kesan perasaan penulis. Contoh, tidak lama, dengan rasa penasaran, kucoba melirik orang-orang di sekelilingku. Di sebelah kiriku, seorang gadis berambut panjang menarik hatiku. Sambil melirik, kuperhatikan dia. Rambutnya pirang, rambutnya kuning indah, matanya memandang sayu, ditambah dengan bibirnya yang tipis. Dia membuat jantungku berdetak. Rasanya aku mengenalnya, tapi di mana? 3. Paragraf deskripsi objektif adalah paragraf yang menggambarkan objek dengan apa adanya atau sebenarnya. Contoh, Pantai Nusa Penida memiliki tata keindahan alam yang menarik, khususnya bagi wisatawan yang mendambakan suasana nyaman, tenang, jauh dari kebisingan kota. Pohon-pohonnya rindang, bentangan lautnya luas. Bagi penyelam, Pantai Nusa Penida juga menawarkan keindahan ikan laut yang sedang berenang. Pemda Bali harus menata dan mengelola Pantai Nusa Penida sebagai tujuan wisata alternatif. 4. Paragraf deskripsi waktu adalah paragraf yang dikembangkan berdasarkan waktu peristiwa. Contoh, Hani dan Dion merencanakan untuk pergi ke Mall Taman Anggrek pada hari Sabtu tanggal 30 November. Dion berangkat dari rumah pukul 13 menggunakan motor, sedangkan Hani berangkat pukul 13.30 karena jarak rumahnya dengan mall dekat. Keduanya sampai pada pukul 14 dan pulang dari mall pukul 19. 5. Pola tematis adalah pola pengembangan paragraf yang setiap temanya diwakili satu atau dua kalimat. Contoh,
Terdengar suara seruling sangat merdu, terasa menyayat-nyayat hati. Suara gamelan bertalu-talu berselang dengan suara gong, begitu menggema suara itu. Tepuk tangan penonton sesekali menyelinginya. Tidak ada kesedihan lagi di sana. Meskipun bagiku, semuanya tidak lebih dari semua peristiwa yang memilukan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton dan menyimak ya teman-teman. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.